Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. La tuzrikuhul absaru wa huwa yudrikul absara wa huwa latiful khabir. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Puji dan syukur itu tetap kepunyaan Allah Subhanahu wa ta'ala yang kita gunakan untuk saling memuji, saling mengasihi sesama manusia tanpa kecuali. Dan kita tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala anugerah dan karunia yang terus mengalir di sepanjang hidup kita ini sampai detik ini. Sholawat serta keselamatan yang telah Allah curah limpahkan kepada baginda Rasulullah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, pada kerabatnya, pada sahabatnya, pada tabi'in, semoga sampai kepada kita semua sehingga menjadikan syafaat bagi kita di dunia sampai yaumil akhir kelak. Amin. Alhamdulillah, sebentar lagi kita akan menyambut bulan suci Ramadan, bulan yang penuh hikmah dan berkah. Semoga kita semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan kesehatan yang paripurna, rezeki yang berlimpah dan barokah, serta berada dalam jalan keselamatan baik di dunia maupun nanti di akhirat kelak. Amin. Dalam menyambut bulan suci Ramadan yang penuh berkah dan hikmah, dan bulan di mana diturunkannya Al-Quran, tentulah kita semuanya sebagai umat muslimin dan muslimat yang ada di seluruh dunia ini sangat antusias menyambutnya dengan penuh sukacita. Meskipun masih berada dalam keadaan pandemi seperti ini, tapi semoga tidak sedikit pun menghalangi kita dalam menjalankannya. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan apa yang saya pahami dan apa yang saya pelajari langsung dari sang guru tercinta, dan semoga ini menjadi manfaat bagi banyak orang. Amin. Puasa di bulan Ramadan adalah salah satu rukun Islam yang wajib dilaksanakan oleh semua umat muslim. Puasa di bulan Ramadan juga merupakan bulan yang penuh ampunan, bulan yang mengajarkan kita banyak kebaikan, bahkan tidur pun menjadikan pahala, dan lain sebagainya. Namun pada kesempatan kali ini, saya mencoba untuk menyampaikan hakikat puasa Ramadan, dan bagaimana sesungguhnya hikmah yang didapatkan dari kita menjalankan puasa di bulan Ramadan. Apakah ibadah kita semakin meningkat, atau hanya ingin mendapatkan baju baru, sendal baru, segalanya serba baru? Apakah tujuan akhirnya apa-apa yang kita kenakan serba baru saat merayakan Idul Fitri saja? Marilah kita sharing dan berbagi pengalaman agar menjadi perbendaharaan ilmu bagi kita, bagi saya tentunya, dan bagi banyak orang. Dalam Al-Quran Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 183. Jika kita membaca ayat tersebut, sangat jelas bahwa tujuan dari berpuasa adalah untuk mencapai derajat ketakwaan. Jadi puasa bukan sekedar menahan haus dan lapar serta nafsu seks, tetapi lebih dari itu dan lebih luas lagi. Makanya, mari kita meningkatkan pemahaman kita tentang puasa dan hikmahnya agar kita mampu mencapai derajat takwa sesuai dengan yang Allah serukan dalam firman-Nya tersebut. Puasa bukan sekedar menahan haus dan lapar dari mulai terbit matahari sampai terbenam matahari lagi. Puasa juga bukan sekedar mengosongkan perut semata. Namun jauh dari itu, puasa merupakan suatu olah batin, olah rasa, olah pikiran, dan sekaligus
Puasa menjadikan hari-hari pembakaran atas nafsu angkara murka yang ada dalam diri kita sendiri. Puasa adalah suatu ibadah yang sakral, yang langsung berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ada dua kebahagiaan bagi orang yang menjalankan puasa. Yang pertama, bahagia saat berbuka puasa, dan yang kedua, berbahagia ketika bertemu Robnya. Nah, dari hal tersebut sangatlah jelas bahwa puasa memiliki tujuan yang mulia, yaitu menuju derajat ketakwaan dan bertemu dengan Robnya. Mari kita buat sebuah perumpamaan agar paham maksud dan tujuannya. Jika kita bandingkan dengan seekor ulat, ulat ini berpikir bahwa dirinya ingin mencapai suatu tempat dengan cara yang cepat dan mudah. Namun, karena ketidakmampuan dan menyadari kelemahan dirinya, seekor ulat berpuasa, tidak makan, tidak minum, sampai membungkus dirinya menjadi kepompong, merasakan kepanasan, dan akhirnya seekor ulat tersebut mampu merubah dirinya menjadi sosok yang indah dan derajatnya lebih tinggi, yaitu menjadi seekor kupu-kupu yang cantik dan indah. Selain itu juga mampu mencapai suatu tempat yang ia tuju dengan mudah karena sudah memiliki sayap sehingga bisa terbang ke tempat yang ia inginkan serta dapat menghisap sari bunga yang ia inginkan. Itulah hikmahnya dari puasa seekor ulat yang mampu menjadikan dirinya menjadi lebih tinggi derajatnya. Nah, marilah sekarang kita kembalikan lagi kepada diri ini. Sudah bisa apa dan sudah menjadi apa dari hasil puasa yang kita lakukan sebulan penuh di bulan Ramadan yang dilaksanakan setiap tahun? Apakah hanya ikut meramaikan saja atau ikut puasa karena malu jika dilihat orang kita tidak puasa? Atau puasa karena ingin punya baju baru, penampilan baru, dan lain sebagainya? Jika masih begitu, maka kita masih kalah dengan seekor ulat tadi. Oleh karena itu, puasa ini sejatinya harus menjadikan kita orang yang mampu berperang dengan diri ini, yaitu dengan hawa nafsu yang selalu menjerumuskan. Dengan puasa hendaknya menjadikan kebutuhan rohani dan spiritual yang tinggi yang mampu menjadikan diri ini lebih ringan dari keinginan duniawi, kecintaan terhadap duniawi. Bukan berarti boleh meninggalkan urusan duniawi, tetapi menyimpan dunia dalam tangan dan Allah tetap dalam hati, maka kita akan mampu merohanikan dan memspiritualkan apapun yang kita jalankan karena tertujunya hanya kepada Allah semata. Kemudian dalam bulan Ramadan juga diturunkannya Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Seharusnya ini menjadi sinyalemen bagi kita untuk mengambil hikmah dari kejadian ini. Malam Lailatul Qadar artinya malam yang gelap gulita. Artinya kita mampu berpindah dari tempat yang gelap menuju tempat yang terang, yaitu dengan pelita Al-Quran. Mampu berpindah dari yang senang berbuat maksiat menjadi senang berbuat kebajikan. Nah, inilah pesan Allah yang disampaikan dalam Al-Quran yang menganjurkan puasa. Sudah semakin sangat jelas tujuannya. Tidak ada lagi selain menjadi hamba yang bertakwa dan mampu berhijrah dari kegelapan menuju terang. Selain itu, di dalam bulan Ramadan juga ada perintah melaksanakan zakat. Zakat di sini artinya membersihkan jiwa dan harta. Bahkan perintah zakat sebenarnya berada pada urutan sebelumnya di atas rukun Islam, yaitu syahadat, sholat, zakat, puasa, dan naik haji. Anjuran membayar zakat di sini wajib hukumnya bagi siapapun umat muslim, baik yang kaya maupun yang miskin, tidak ada kecuali. Sebagai analoginya, badan kita saja setiap hari harus mandi dan mencuci pakaian yang sudah kita pakai agar bersih kembali. Begitu pula perintah zakat sudah jelas wajib bagi siapapun, baik yang miskin ataupun yang kaya, karena tujuannya adalah untuk membersihkan diri dan jiwa kita. Ibarat kata, tidak mungkin kita menggunakan baju yang bersih tanpa mandi terlebih dahulu, atau sebaliknya, setelah mandi kita memakai baju yang kotor. Itulah logikanya. Maka dari itu, dalam menjalankan perintah puasa di bulan Ramadan ini sangatlah banyak pelajaran dan poin-poin penting yang dapat kita gali dan mengerti secara hakikatnya, agar ibadah puasa yang kita jalankan ini tidak menjadi sia-sia. Semoga di tahun ini, meskipun masih dalam kondisi pandemi, kita tetap dapat menjalankan ibadah dengan tenang
tanpa ada rasa khawatir. Semoga selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang halal, berkah, serta menjadikan spirit bagi kita semua dalam menggapai derajat ketakwaan. Jika masih banyak kekurangan dan kesalahan, mohon maaf, karena manusia tempatnya salah dan dosa, dan yang paling penting, yang menyampaikannya juga mampu menjalankannya, dan semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.